Alhamdulillah barangnya ketemu ya Bu. Insya Allah masih dalam keadaan aman. Saya pun juga nggak buka-buka cooler bag ibu. Soalnya saya nggak berani. Takut dikira nggak sopan. Hehe. Wah, makasih banyak ya, Pak. Sama-sama ibu. Kalau begitu saya izin kerja lagi ya Bu. Mari. Mari, Pak. Pak. Ada apa ya Bu? Tumbler saya kok nggak ada sih? Astaga, Yang. Cooler bagku ketinggalan. Ah? Aduh, gimana nih, Yang? Mending kita lapor security aja Yang. Iya. Ayo, Yang. Permisi, Pak. Iya Bu, ada yang bisa dibantu? Pak. Cooler bag saya ketinggalan di kereta barusan. Mohon bantuannya, Pak. Oh, baik Bu. Biar saya hubungi teman security saya yang bertugas di stasiun berikutnya. Sebentar ya Bu. Baik, Pak. Halo bro, ini ada penumpang yang katanya ada barang dia yang ketinggalan berupa cooler bag. Bisa bantu dikondisikan bro? Cooler bag? Oh iya, ini ada Dan. Cooler bagnya sudah saya amankan. Oke, kerja bagus. Baiklah kalau begitu, saya minta izin kasih nomor kamu ke penumpang yang bersangkutan ya bro. Oke siap Dan, boleh. Oke siap 86. Siap, 813 Dan. Alhamdulillah ibu, cooler bag ibu sudah diamankan oleh rekan saya di stasiun berikutnya. Alhamdulillah. Tapi sayangnya saya belum bisa ambil hari ini, Pak. Kemungkinan besok ini baru bisa saya ambil. Tenang saja ibu, pokoknya kalau barangnya sudah diamankan oleh security, insya Allah dijamin aman. Ya sudah ibu, ini saya share nomor HP rekan saya yang mengamankan barang ibu. Ibu bisa berkomunikasi dengan dia nanti. Oh, baik, Pak. Saya share pakai infrared ya bu. Infrared? Iya ibu, hehe. Sini minta tolong HP ibu dekatkan ke HP saya. Oh, oke, Pak. Buset, emang masih ada ya zaman sekarang masih pakai infrared? Anak-anak zaman sekarang mah mana paham tuh. Sudah ibu. Makasih banyak, Pak. Sama-sama ibu. Ya sudah kalau begitu, Pak. Kami pamit dulu ya, Pak. Silakan ibu, hati-hati di jalan ya. Alhamdulillah Yang, cooler bagku ketemu. Di dalamnya juga masih ada tumbler kesayanganku. Ya udah, ayo besok kita ambil ya yang tumblernya. Oke sayang. Makasih ya Pak atas bantuannya. Sama-sama Ibu. Nanti kalau udah dapat syaratnya, silakan balik ke sini lagi ya Bu. Baik Pak. Pak, permisi Pak. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya yang kemarin WA. Saya kehilangan cooler bag saya di kereta. Oh, yang itu. Baik Bu, saya ambilkan barang Ibu dulu ya. Baik Pak. Alhamdulillah barangnya ketemu ya Bu. Insya Allah masih dalam keadaan aman. Saya pun juga nggak buka-buka cooler bag Ibu. Soalnya saya nggak berani. Takut dikira nggak sopan. Hehe. Wah, makasih banyak ya Pak. Sama-sama Ibu. Kalau begitu saya izin kerja lagi ya Bu. Mari. Mari Pak. Pak.
ada apa ya Bu? Tumbler saya kok nggak ada sih? Padahal di foto security yang pertama kali nemuin tumbler saya ada loh. Hah? Tumbler? Waduh, saya nggak tahu Ibu. Bahkan saya juga nggak tahu kalau di dalam cooler bag Ibu ada tumbler. Saya kan nggak buka-buka barang Ibu. Halah, basi lo. Mana ada maling aku? Yoi, wah parah lu. Sekarang mending lu balikin tumbler istri gue, atau gue bakal ramein ini masalah. Nah, bener tuh. Balikin gak Pak tumbler saya? Atau saya viralin nih masalah. Biar Bapak kena hujat netizen. Jangan Bu, jangan. Saya bener nggak tahu apa-apa Bu. Tapi Bu, gimana kalau biar masalah ini nggak merembet kemana-mana dan nggak jadi masalah besar? Mending saya ganti tumbler Ibu pakai uang saya Bu. Nanti tumblernya saya kirim ke alamat rumah Ibu. Diganti? Dih, ogah. Kalau gue maunya tumbler gue ya tumbler gue. Gue gak butuh tumbler pengganti dari elu. Ah elah, segala acting nangis lu. Pokoknya saya gak mau tahu. Pokoknya saya pengen tumbler saya ketemu. Saya mau cek CCTV sekarang. Maaf Bu, kalau untuk cek CCTV, kami ada prosedur yang harus Bapak dan Ibu penuhi. Yaitu Bapak dan Ibu harus minta surat kehilangan dari kantor polisi terdekat terlebih dahulu. Segala minta surat kehilangan dari polisi. Ah elah, males banget saya urusan sama polisi. Pokoknya gak mau tahu. Saya mau cek CCTV sekarang. Iya. Maaf, tapi nggak bisa Pak, Bu. Soalnya itu udah aturannya. Tanpa surat kehilangan, kalian tidak diizinkan buat cek CCTV sembarangan. Ah, berisik lo. Ya udah kalau lo maunya begitu. Kalau sampai hari ini tumbler saya nggak ketemu, saya bakalan viralin nih masalah. Biar Bapak tahu rasa. Bye. Bye. Loh, Pak, ini tadi ada ribut-ribut apa, Pak? Ini Bu, ini tadi ada pasangan suami istri yang nyalain saya karena tumblernya ketinggalan dan hilang. Hah? Hilang tumbler doang sampai ribut-ribut begitu? Lah, terus gimana saya? Saya aja yang ketinggalan tas isi laptop, yang sampai sekarang belum ketemu aja, kagak bikin kegaduhan yang kayak begitu. Apalagi sampai nyalain petugas. Karena saya sadar, kenapa barang saya sampai ketinggalan di kereta. Itu semua tidak lain karena kelalaian dari saya. Justru saya yang harus ngaca dan introspeksi diri. Kalau ini semua adalah kesalahan saya. Alhamdulillah, saya senang dengernya Bu. Ternyata masih ada orang cerdas kayak Ibu. Jelas atuh Pak. Tapi saya jadi penasaran deh. Assalamualaikum, Papa. Waalaikumsalam. Ada apa, Mah? Papa. Kalau misal tumbler Mama ketinggalan di KRL karena Mama lupa, Papa bakalan gimana? Papa bakalan marahin Mama apa petugas kereta, Pak? Lah, ngapain segala marah? Buang-buang tenaga aja, Mah. Sepele doang itu. Cuma tumbler ini, tinggal beli lagi aja, Mah. Insya Allah, kondisi ekonomi kita nggak susah-susah banget. Sampai nggak mampu buat beli tumbler lagi. Bener juga ya. Menyala suamiku. Hai. Ya udah, Pak. Mama lanjut lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, suami Ibu bijak sekali ya. Soft spoken banget. Bener-bener laki-laki sejati. Jelas atuh, Pak. Ya udah, Pak. Ini saya udah bawa surat kehilangan dari polisi. Saya mohon dibantu untuk cek CCTV ya, Pak. Baik Ibu, dengan senang hati saya akan membantu sebisa saya. Mari Ibu, ikut saya ke ruang CCTV. Siap, Pak. Sayang, kamu jadi mau viralin tuh kasus tumbler ke media sosial?
Jadi dong. Pokoknya masalah ini harus viral. Semua orang harus tahu betapa kagak becusnya petugas tadi dalam bekerja. Hahaha. Pak, makasih ya Pak udah bantuin saya lihat CCTV. Akhirnya saya tahu siapa yang ambil tas laptop saya. Setelah ini saya bisa lapor ke polisi deh. Terima kasih kembali Ibu. Insya Allah kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan bagi kami. Hehe. Menyala abangku. Hai. Ya udah ya Pak, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada notif apa nih? Banyak bener. Astagfirullahalazim. Hah? Apa ini? Masalah Tumblr tadi bener-bener viral. Astagfirullah. Banyak banget yang ngehujat gue dan nuduh gue tanpa adanya bukti. Padahal kan jelas-jelas bukan gue yang ambil. Astagfirullah. Terus gue harus gimana ini? Hei kamu tahu kan apa yang sedang terjadi? Kamu tahu kan masalah yang viral cuma karena Tumblr? Iya Bu, saya tahu Bu. Kamu tahu nggak? Gara-gara kamu, perusahaan ini juga kena imbasnya. Pokoknya mulai hari ini kamu saya cut. Hah? Saya di-cut Bu. Iya, kamu saya pecat. Beresin barang-barang kamu dan segera pergi dari sini. Astagfirullah. Ya Allah, kenapa bisa jadi seperti ini? Buset dah, bisa-bisanya gue juga kena SP. Padahal gue kan gak tahu apa-apa. Lu kenapa bre? Kelihatannya sedih banget gitu. Gara-gara masalah Tumblr, gue dipecat bre. Hah? Dipecat? Buset, gile aja. Cuma perkara Tumblr murah doang lu sampai kehilangan pekerjaan lu bre. Ya mau gimana lagi bre, si bos udah bilang gitu tadi. Buset, ini gak bisa dibiarin. Bre, gimana kalau kita gantian viralin atas semua yang udah terjadi sama lu sekarang? Hah? Viralin? Maksudnya gimana tuh? Sini bre, gue punya ide. Ada notif apaan nih? Mantap bener dah. Hai. Viral bener kan jadinya. Mampus kau dasar petugas rese. Jadi gak bisa tenang kan lu karena banyak netizen yang hujat. Gue kok dilawan. Buset deh banyak banget notif masuk di gue. Pasti ini semua notifikasi komen-komen hujatan buat si petugas kereta. Loh, kok sekarang malah aku yang dihujat? Sadis dan gak punya hati gara-gara pasangan lebay dan ribet. Cuma karena Tumblr, petugas kereta sampai dipecat. Hah? Apa? Kenapa ini bisa jadi seperti ini? Kenapa aku yang jadi dihujat netizen seluruh negeri ini? Bos? Bonita, saya sudah dengar kabar yang viral baru-baru ini. Yang itu di mana melibatkan kamu dan suami kamu hanya untuk masalah sepele yaitu Tumblr. Dan asal kamu tahu, karena ulah kamu yang lebay itu, akun perusahaan dan juga rating perusahaan sudah dikasih review buruk oleh netizen. Dan mereka mendesak perusahaan untuk segera memecat kamu agar nasib kamu itu sama seperti nasib petugas kereta yang hilang pekerjaannya karena kamu. Hah? Apa? Dan demi kebaikan perusahaan saya, dengan berat hati Bonita, saya akan menuruti permintaan dari para netizen. Dan mulai hari ini, kamu resmi dipecat dari perusahaan ini. Hah? Silahkan kamu keluar dari gedung ini. Sayang,
aku dipecat dari kantor sayang gara-gara masalah tumbler. Eke juga sayang. Eke juga dipecat dari kerjaan. Ah, tidak. Sayang, Eh, kamu jadi mau viralin tuh kasus Tumblr ke media sosial? gak usah jadi sayang. Kita balik aja yuk sayang. Kita ke kantor polisi buat minta surat kehilangan. Kok tiba-tiba sayang? Udah gak apa-apa. Pokoknya ikutin aja apa kataku. Oke deh kalau kamu maunya begitu. Pak, makasih ya Pak udah bantuin saya lihat CCTV. Akhirnya saya tahu siapa yang ambil tas laptop saya. Setelah ini saya bisa lapor ke polisi deh. Terima kasih kembali Ibu. Insya Allah kepuasan pelanggan adalah kebahagiaan bagi kami. Hehe. Menyala abangku. Hai. Ya udah ya Pak, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Maaf Bu, tumbler Ibu belum ketemu. Saya minta maaf ya Bu. Gak apa-apa kok Pak. Gak apa-apa. Saya udah gak masalah kok tentang tumbler saya. Saya minta maaf ya Pak kalau saya tadi udah jahat ke Bapak. Maklum, saya tadi sempat emosi sesaat aja. Oh iya Pak, ini saya udah dapat surat kehilangan dari polisi. Apa bisa setelah ini saya minta bantuannya untuk cek CCTV? Bisa Bu, bisa banget. Berhubung Ibu sudah punya surat kehilangan dari polisi, saya bisa bantu Ibu buat cek CCTV. Mari Ibu, silahkan. Dan setelah mereka mengecek CCTV bersama, akhirnya mereka pun berhasil menangkap pencuri yang mencuri tumbler dari si Bonita. Dan mereka pun akhirnya hidup dengan damai dan tenang. Jadi para penonton, jangan asal dikit-dikit diviralin, paham?